Shalom, selamat pagi semua. Ya, Bapak Ibu, siapa yang pagi ini masih lapar? Oh, tidak ada yang lapar, karena saya bawa roti. Ya, ditaruh di depan aja. Makasih. Wah, keren. Ya. Siapa yang mau roti? Angkat tangan. Ya, minta tolong. Enggak apa-apa, dibagiin ya. Yang mau angkat tangan. Ya. Enggak ada yang mau? Yang mau itu angkat tangan tuh. Dibantu dong yang lainnya. Oh, ya. Oke. Ya. Ruth kok jikoe tipis tok, Ruth. Minta airnya juga ya. Bapak Ibu boleh memakannya supaya kenyang. Nanti boleh dibagikan sebelahnya, ngomong 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Ya, silakan. Boleh ambil 2, boleh ambil 3, bebas kok. Entek ya. Bapak Ibu yang ambil boleh dimakan, boleh diminum juga. Ya. Ya, saya cuma pengen bagi roti sama air minum aja. Ya, firman pagi hari ini saya kasih judul unfair atau tidak adil gitu ya. Nah, ini diambil dari perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Kita baca Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai 16. Ini nanti Bapak Ibu di rumah baca lebih detail lagi. Kita memang akan bahas ayat 1 sampai yang ke-16. Ayat yang pertama Alkitab berkata demikian. Adapun hal kerajaan surga, ini hal kerajaan surga gitu ya. Artinya ini benar-benar sesuatu yang penting yang kita harus pahami. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, Tuhan selalu yang berinisiatif untuk mencari pekerja-pekerjanya. Nah, Alkitab berkata pagi-pagi benar, tidak siang tapi pagi-pagi benar. Nah, ayat yang kedua Alkitab berkata demikian, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Sepakat artinya sesuai dengan yang sudah disepakati. Kalau ini tentang pelayanan atau apapun juga antara kita dengan Tuhan. Nah, Alkitab berkata pagi-pagi benar, tidak dicatat jam berapa, tapi kalau saya boleh simpulkan kira-kira jam 6 begitulah ya. Pagi-pagi benar, ini si pengusaha keluar pergi mencari pekerja. Nah, dia melihat ada pekerja yang tidak melakukan apa-apa atau mereka lagi nganggur. Nah, inisiatif Tuhan, dia selalu mencari pekerja. Siapa itu? Saudara dan saya. Sehingga yang ada dalam pikirannya si pengusaha ini atau Tuhan, tidak boleh seorang pun dari kita nganggur. Makanya dia mencari, dan Alkitab berkata pagi-pagi benar. Ini inisiatif Tuhan. Kalau Tuhan melihat orang yang nganggur padahal dia bekerja,
Tahu artinya ya? Artinya begini, Tuhan itu mencari pekerja. Pekerja itu aktif melakukan sesuatu, dan yang dia cari adalah orang-orang yang nganggur, yang nantinya dia harus menjadi pekerja. Terus kemudian sepakat tentang upahnya. Saudara, kalau orang nganggur sekarang ini, Indonesia lagi memang nanti habis ini kita berdoa supaya muncul lapangan-lapangan pekerjaan. Karena percayalah, sekarang ini susah sekali untuk mencari kerja. Nah, waktu ada lowongan kerja terus kita interview, terus kita ngomong, sepakat aku kasih gaji kamu, kasih upah kamu sekian. Oke tidak? Oke, sepakat ya? Oke, sepakat. Sekarang langsung bekerja. Ini ada kesepakatan di awal, ya. Terus kemudian next, Tuhan melihat orang nganggur diangkat jadi pekerjanya untuk bekerja di kebun anggurnya dan sepakat dengan upah 1 dinar. Ayat yang pertama kedua pagi-pagi benar, mungkin saya bisa tadi sampaikan kemungkinan jam 6 pagi menurut versi saya. Tapi ayat 3 dan 4 itu dikatakan benar-benar jam 9. Ya, terus kemudian jam 12 dia cari lagi, dan jam 3 petang dia dapat lagi juga. Itu ayat yang ke-5 ya. Terus kemudian jam 5 sore pun dia cari lagi dan dia dapatkan pekerja. Dan mereka semua sepakat pembayarannya 1 dinar. Ini sudah kesepakatan, saudara. Ya, sudah kesepakatan antara Tuhan atau pengusaha ini punya kebun anggur dengan orang-orang yang nganggur. Saya ulangi lagi, orang-orang yang nganggur. Kemudian kamu mau jadi pekerja di kebun anggurku? Mau. Sepakat upahnya berapa? 1 dinar. Baik yang jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Sepakat. Ya, saya ulangi terus kata-kata sepakat ini, ya. Kemudian next berikutnya ayat yang ke-11 ini mulai terjadi persoalan, ya. Ketika mereka menerimanya, maka mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya ayat 12, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Yang komplain siapa? Yang bekerja di jam 6, jam 9, jam 12, dan jam 3. Tapi yang paling komplain dari sini siapa? Yang jam 6. Ini Alkitab berkata, ini orang pekerja ini yang sudah tahu kesepakatan 1 dinar sehari, dia marah. Karena dia berpikir, yang dibagi dulu ini yang kerja 1 jam, jam 5 kemudian jam 6 dibagi upahnya dapat 1 dinar. Yang jam 6 pagi ngitung pakai kalkulator nih, 1 dinar itu jam 5. Kalau sampai aku, harusnya aku dapat 10 dinar. Harusnya seperti itu. Dia ngitung, wes seneng saya. Kemudian mungkin dia ngomong dengan yang jam 9, kamu bisa dapat berapa? Oh, mungkin aku bisa dapat 8 dinar atau 7 dinar. Mereka melupakan kesepakatan yang di awal dengan Tuhan. 1 dinar. Nah, pemikiran manusia selalu pakai kalkulator, saudara. Tapi apa yang dipikirkan Tuhan itu berbeda.
Makanya tidak heran kita tahu seringkali banyak orang iri hati, orang marah dan berkata, "Nggak fair dengan hidup ini." Kenapa? Karena pemikirannya, kalau yang terakhir ini jam 5 dia dapat 1 dinar. Harusnya aku yang bekerja keras. Bekerja keras. Karena di awal dia bekerja. Udah gitu kena panas terik. Panasnya kayak Semarang. Not public. Ngerti? Orang umum. Panasnya. Orang umum di Semarang udah panas banget. Udah mencangkul bekerja dengan sungguh-sungguh. Berharap nih awalnya waktu dia bekerja. Dia sungguh-sungguh. Karena kesepakatannya 1 dinar. Masalah muncul begitu dibagi upahnya. Bukan di awal. Makanya banyak orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Khususnya di dalam melayani Tuhan. Dan dia ngitungnya pakai kalkulator. Kecewa saudara. Sebenarnya masalah muncul bukan soal upah yang sudah disepakati. Sepakat nih 1 dinar. Yes. Thank you. Mungkin dia ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sudah diterima kerja, terima kasih. 1 dinar. Oke, deal. Tapi saat mulai menyamakan atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini mulai muncul. Dan ini yang terjadi seringkali. Aku yang kerja tenanan. Aku yang lembur. Panas terik. Kok untuk podo? Ngapain aku kerja sungguh-sungguh? Betul kan? Lupa dengan kesepakatan awal. Sehari itu 1 dinar. Tapi begitu mulai saat upah dibagikan, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, mulai kecewa. Berapa banyak kita yang seperti itu? Tuhan, kenapa aku tidak diberkati? Kenapa dia yang diberkati? Kenapa dia yang dapat jabatan? Oh, dia penjilat. Ini bukan soal dia penjilat atau tidak, saudara. Ini soal waktu kita ngitung dengan hitung-hitungan manusia kalkulator itu. Dan mulai menyamakan dirinya dengan yang lain. Akan ada banyak kekecewaan. Nanti habis ini kita berdoa untuk bangsa kita. Berapa banyak dari kita yang kecewa, saudara. Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Terus kita berkata, kenapa dia masih tetap kaya? Kalau kita ngomong tentang ekonomi. Sedangkan aku susah seperti ini. Tuhan tidak fair. Banyak orang kehilangan sukacita dan tidak puas dengan hidupnya. Bukan karena kekurangan. Bukan. Tetapi karena membandingkan. Siapa tadi yang ambil 1 sisir roti? Angkat tangan. Yang lebih dari 1 sisir, 2. Ada 2. Gak fair. Padahal kebutuhannya memang 2. Mungkin kalau 1 aku kurang. Tapi yang 1 aku 1 cukup kok. Dan kita mulai membandingkan. Ngerti aku mau jika kabeh sak plastik e. Betul? Saudara pernah enggak waktu saudara makan di satu tempat, makan gitu, terus diomongi ini gratis. Waduh, di dalam tas Anda itu ada tas kresek akeh. Waduh.
Keruk kabeh bawa pulang. Kenapa? Menyelamatkan, kasihan tidak dimakan daripada besok basi. Gitu. Selamatkan. Gitu. Terus yang pikir bayar tadi yang ngambil sedikit. Loh, tiwasaku juga sedikit. Ngombe es teh tawar meneh. Ternyata gratis. Iri hati enggak? Iri hati loh. Iri hati itu dimulai saat kita membandingkan hidup kita, dan itu mulai muncul masalah. Saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu mulai ada bencana. Suami istri, perhatikan nih, jangan sekali-kali ngomong, mbok kowe koyok dek nen tuh loh. Betul? Karena mulai membandingkan, mbok koyok dek nen. Kowe kiki memang angel loh, mbok koyok dek nen. Karena mulai menyamakan. Lupa dulu waktu pacaran. Mangan soto sedino ping 5 rapopo. Itu semua lupa, kesepakatan di awal. Itu lupa, saudara. Padahal kesepakatan di awal 1 dinar 1 hari kamu sepakat bekerja dari jam 6 sampai dengan jam 6. Oke? Jam 9 kamu sepakat 1 dinar 1 hari bekerja dari jam 9 sampai jam 6. Oke. Jam 12, jam 3 dan jam 5 kamu bekerja upahnya 1 dinar, selesai nanti jam 6. Ini kesepakatan di awal. Dan kesepakatan itu tidak berubah. Karena Tuhan ngomong 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, dan 1 dinar. Nah saat upah itu dibagi, terus kita berpikir, kok bodoh? Aku yang kerja dengan sungguh-sungguh, kok bodoh? Ayat 13. Perhatikan ini. Ini rada ngeri, saudara. Ya, tadi pagi saya renungkan lagi ayat ini. Kita mesti harus punya pemikiran yang sama tentang ayat 13 dan 14. Kita berkata demikian. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Seorang dari mereka siapa kira-kira? Yang paling gasik. Betul? Jam 6. Karena ini yang provokatornya. Gitu. Nggak bisa toh, benar toh nggak bisa. Kayaknya, ya toh nggak bisa. Nggak adil tuh namanya, nggak adil. Yang 12, nggak adil, aku juga wes capek, kamu meringet ini loh. Gitu. Yang jam 3, wes rotok jeket kan. Oh saja nih ya nggak adil sih. Gitu. Kamu akan ketemu yang kayak gini. Dan Alkitab berkata, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Seorang. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Sepakat. Makanya ada lagu yang hitung berkatmu satu-satu. Untuk mengingat, saudara. Ingat semua dari Tuhanmu. Saat dia mulai melihat orang lain, lupa kesepakatannya. Kita sudah sepakat loh 1 dinar. Tapi Tuhan tidak adil. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Makin sakit hati loh, saudara. Setiap kita berkata gak fair, gak adil. Dan saudara piara virus ketidakadilan versi saudara. Ini dipiara terus. Percayalah makin lama, makin berat hidup kita.
makin berat, makin susah karena kita terserang virus kecewa kepada Tuhan dan berkata tidak adil. Yang muncul semuanya tidak adil. Sehingga apa yang sudah pernah disepakati di awal itu hilang sirna, digantikan dengan ketidakadilan menurut kita. Ya, kita hidup di Indonesia. Sekarang nanti kita berdoa nih, biar Tuhan turunkan anugerahnya bagi bangsa kita. Terus kita berkata, tidak adil. Lupa bahwa dulu kita sudah diberkati di bangsa ini. Mungkin kita ngomong secara ekonomi. Ambillah bagianmu dan pergilah. Ini keadilan Tuhan. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ini keadilan Tuhan. Makanya kalau melihat orang lain tidak usah iri, saudara. Saat saudara dan saya iri, susah hidup kita. Mumet. Enak ya. Enak ya. Selalu berkata rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi percayalah itu rumput sintetis. Mungkin. Dan kita melihat orang lain sungguh diberkati, kok saya tidak. Ukuran kita itu yang menyebabkan kita salah. Kalkulator kita. Bukan berarti kalau gitu terus kita bisa seenaknya saja. Oh tidak. Tidak seperti itu juga. Kalau konteksnya tentang pekerjaan, kita berkata kalau engkau gak bekerja jangan makan. Next, saya catat ini saudara. Prestasi versus kasih karunia. Penjahat di sebelah Yesus masuk Firdaus dalam 1 jam terakhir kurang lebih mungkin. Ini penjahat, ini sudah jahat seumur hidupnya. Terakhir di sebelahnya Yesus berkata, Yesus, jangan lupakan aku kalau engkau hari ini masuk surga. Dan Yesus berkata, sekarang juga engkau bersama-sama aku masuk ke Firdaus. Mungkin orang melihat enak gitu ya. Saudara mau jadi jahat dulu? Enggak juga kan. Tapi ini soal keadilan Tuhan, saudara. Terus siapa lagi? Paulus. Ini banyak, ini salah beberapa contoh. Salah satu contohnya adalah Paulus melayani lebih singkat dari rasul yang lain. Tapi kita tahu semua. Rasul Paulus dia dipakai dengan luar biasa. Padahal dia singkat loh waktunya. Anak bungsu yang hilang diterima kembali. Masih ingat kisah anak bungsu Bapak Ibu? Perhatikan ini saudara. Kita tuh bersyukur gini punya Tuhan yang luar biasa. Kisah anak bungsu ini kan dia minta warisannya. Terus kemudian dia pergi memfoya-foyakan habis. Betul ya? Karena dia tidak bisa makan. Terus dia ingat bapaknya, saya ulangi. Karena dia berkata, di rumah bapakku banyak makanan. Sajane tujuannya mau ketemu bapaknya atau makanannya? Halo? Makanannya loh. Dia ingat bapaknya itu identik dengan makanan, saudara. Jadi kalau mau jujur, kalau saudara jadi bapaknya, kamu pulang ngapain? Mau makan. Loh kamu gak kangen aku? Kan gitu. Ya kangen. Tapi kangennya karena ada makanan. Tapi itu pun Alkitab berkata, bapaknya memeluk dia, mengasihi dia, memberikan jubah, memberikan cincin, saudara. Mungkin si sulung berkata, sulung kan ngomong,
Nggak fair, betul? Sama kan? Nah ternyata keadilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mesti harus memahami ini. Keadilan Tuhan itu tidak sama dengan sistem kalkulator, saudara. Aku sudah kerja sekian, aku harus dapatnya sekian. Ini keadilan versi manusia, bukan keadilan versinya Tuhan. Terus tadi pagi saya merenung begini, iya ya. Yang punya duit siapa? Tuhan. Yang punya harta siapa? Tuhan. Bukankah suka-suka dia mau kasih ke siapa? Betul tidak? Kok kita nuntut? Terus kita berkata, lah aku kan anakmu. Gitu. Iya, lah semuanya kan anakku. Anakku itu loh. Kan gitu. Loh, berarti aku tidak melakukan apa-apa pun aku diberkati. Ya sesuai dengan keadilannya Tuhan. Karena dia yang punya. Kalau Tuhan memakai sistem prestasi, tidak ada seorang pun yang layak diselamatkan. Coba, terbukti kita lebih banyak dosanya, kesalahannya daripada kebaikannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saya cuplik sebagian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, karena kasih karunia. Ayat 15, kita lanjutkan ya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Suka-suka dia. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apakah sama seperti Kain yang iri hati karena melihat Habel diberkati, korbannya diterima Tuhan? Saya tadi juga merenung pagi tadi. Kenapa ya? Kalau kita lihat orang lain sukses, itu seolah-olah kok kita tidak suka ya. Kenapa beberapa orang bahkan malah gembira penuh sukacita kalau melihat orang lain terpuruk? Terus kita berkata rasa no, makanya so ojo sombong, gitu kan? Susah bagi kita untuk melihat, kamu diberkati, kamu layak dapat itu loh. Terus kita berkata kepada penjahat di sebelahnya Yesus, kamu layak dapat itu. Kamu layak yang kerjanya mulai jam 5, kamu dapat itu. Karena apa? Tuhan mengasihimu. Bukan soal prestasinya, tapi karena Tuhan kasihnya besar kepadamu. Makanya tadi saya minta tolong untuk dibagikan roti dan air. Harusnya kalau semuanya kenyang, mengapa kita sibuk menghitung siapa mendapat potongan lebih besar, betul? Kalau semuanya kenyang itu, wes lah cukup. Saya itu kalau makan soto, separuh saudara. Karena cukup buat saya. Kalau kebanyakan, gak enak. Saudara kalau makan soto, terus kemudian nambah, yang nambah keduanya enak gak? Kurang enak, karena wes kenyang. Makanya kalau makan tuh sidik wae pas gitu loh, perutnya pas. Nggak usah ditambah saudara. Tapi kan kita kepengen, kayaknya kurang nih, nambah, mau enggak? Nambah. Yang kedua, mesti kurang enak. Oh yang kedua juga enak Pak, yang ketiga, keempat, kelima. Iku weteng apa karung. Gitu. Tapi percayalah, saat kita melakukan itu rasanya enggak enak saudara. Makanya kalau semuanya kenyang, kenapa kita mesti meributkan? Siapa dapat potongannya lebih besar? Ada yang tadi cuma satu tok cukup Pak. Ada yang ngomong, oh aku sudah satu cukup, kurang. Aku 2, cukup kok. Ada yang 3, loh satu keluarga anaknya 16. Oh satu, ini sak pabrik gitu kan. Loh itu cukup menurut versinya masing-masing saudara.
menurut ukuran perutnya masing-masing. Yang penting kenyang, itu cukup. Kebutuhan kita, Bapak Ibu ingat enggak? Saya ulangi lagi, ingat enggak dulu, saya aja lah gitu ya. Dulu saya makan, waktu masih kuliah, sehari itu 2 kali itu paling hebat, saudara. Cukup kok. Walaupun makannya mie ayam terus. Karena saya ingat dulu harga mie ayamnya 350 rupiah. Mie ayam dulu pinggiran jalan, saudara. Kan akeh. Mie itu di perut, dia mengembang ke kanan dan ke kiri, saudara. Itu namanya oncelang. Tak sok kabeh di situ, tak aduk. Sampai orang ngomong, "Liku apa enak?" Ini bukan soal enake, kenyange. Kenyang. Minumnya apa? Es teh tawar. Murah, 50 rupiah. Jadi saya makan tuh 400 rupiah dulu. Itu makan jam 10 sama jam 3 atau jam 4 sore sehari 2 kali. Cukup, saudara. Sekarang saya bisa makan sehari 3 kali. Terus kita masih berkata, lauknya kok kurang. Kebutuhan orang itu beda-beda kebutuhan, saudara. Ini menjadi penting karena apa? Setiap kali kita merasa kurang terus dan melihat orang lain, problem itu mulai muncul. Kenapa kita tidak mensyukuri apa yang di depan kita? Makan apa yang ada di depan kita. Nikmati berkat, mungkin rumah, mungkin apapun juga yang ada. Yang sudah dan sekarang masih kita nikmati. Ngapain mesti kita harus berkata kepada orang lain, kenapa, ngomong hamba Tuhan, kenapa dia lebih diberkati. Padahal kelakuannya jelek. Ngapain kita mesti ngurusin orang lain? Kenapa kita tidak fokus antara kita dengan Tuhan? Kuncinya adalah Tuhan itu melihat hati. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7a kita berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Lihat, Tuhan yang ngomong sama Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Jadi Tuhan ternyata itu tidak memandang paras atau perawakannya yang tinggi. Makanya aku bersyukur pendek, saudara. Karena Tuhan tidak memandang perawakan yang tinggi. Ya kau tiang ya, kau tiang ngece, guyune rotok ngece, gitu ya. Perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Salah satu anak Isai. Karena Samuel melihat dengan kacamata manusia. Oh ini mesti ini. Kenapa seperti itu? Disamakan dengan Saul. Saul kan tinggi. Alkitab berkata tinggi, lebih tinggi di antara yang lain, rata-rata para lelaki dia lebih tinggi. Sehingga apa yang ada dalam bayangan Samuel, perhatikan ini. Bayangan Samuel itu bayangan kebanyakan orang, termasuk saudara dan saya. Ada bayangan Samuel itu begitu Eliab anak Isai yang pertama, dia lihat ini pas, mantul, mantap betul ini. Pas, parasnya ganteng. Perawakannya tinggi. Ini pas. Ini nek jadi CEO pas. Betul? Perawakannya tinggi. Ganteng. Parasnya elok. Tapi lihat. Sebab aku, kata Tuhan, telah menolaknya. Jadi di hadapan Tuhan, dia enggak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Aku telah menolaknya. Baca sama-sama 2-3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan matanya, versinya manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang Tuhan lihat hati kita. Sekali lagi bukan berarti kalau begitu kita boleh tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja keras, bukan. Tapi dia lebih melihat hati. Saya ulangi, Tuhan melihat hati kita. Dan kalau hati kita culas, engkau dan saya akan menjadi bagian yang ngomel, saudara. Kalau hati kita masih penuh iri dan dengki, kita bagian di sini ngomel, bersungut-sungut, marah kepada tuannya, ndak adil, gak fair gitu. Karena dia melihat hati. Mungkin waktu Eliab itu, wah ini saya. Tapi Tuhan melihat hati, sehingga Alkitab mencatat Daud yang akhirnya jadi raja. Wajahnya kemerah-merahan, ya kan? Mungkin tidak setinggi Eliab, tapi Tuhan melihat hatinya. Hati yang setia dengan perkara kecil, ngurusin 2 atau 3 ekor kambing domba, 2-3 ekor toh. Dan dia setia, dia menjadi gembala yang baik. Alkitab mencatat, begitu salah satu anak dombanya mau diterkam singa, dia kejar, dia keluarkan anak dombanya itu dari mulut singa. Itu keren, saudara. Ini seorang gembala yang baik. Dia benar-benar menggembalakan. Tidak boleh satupun yang namanya dombaku dimakan oleh musuh. Hatinya seperti itu, tapi tidak kelihatan. Yang tahu siapa? Cuman domba netok. Dengan siapa? Dengan si Daud. Ini bukan soal prestasi. Ini soal hati kita dengan Tuhan. Makanya saya berdoa untuk saya juga nih. Kita semua berdoa supaya Tuhan rubah hati kita menjadi hati yang baik. Bukan hati yang iri, dengki, culas, licik. Jangan sampai itu terjadi. Hubungan dengan Tuhan bukan transaksional tapi relasi. Perhatikan ini, seorang anak tidak bekerja untuk mendapat status anak. Saya punya anak laki-laki. Dia tidak usah mencari status anak. Dengan bekerja keras, mati-matian, tidak perlu. Dia cukup taat karena memang dia anak saya. Tapi bukan berarti terus kita seenaknya lagi loh. Ini soal relasi, saudara. Makanya waktu Tuhan tegur kita, hati kita, kita tidak bersyukur, kita marah sama Tuhan, iri dengan yang lain, hatinya culas, hatinya jahat, hatinya jelek. Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Dan bagaimana respon kita saat berkata, ya Tuhan, aku mau memiliki hati yang Tuhan kasih. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ini lagu keren. Berikanku mata seperti matamu. Kalau kita bisa lakukan ini seperti yang Tuhan mau. Kok 1 dinar? Kok 1 dinar? Kuncinya berangkas dikasih loh saudara, sak kode-kode nih, betul? Bapak Ibu masih ingat enggak cerita saya dulu? Kami 4 bersaudara, mesti ingat ceritanya ya. Kakak saya nomor 1, nomor 2 saya, terus adik saya. Nah karena kakak saya nomor 1 ini cucu pertama laki, ini kesayangan emak saya. Nah emak saya itu punya duit, gitu kan? Kakak saya nomor 1. Kita nek minta uang mbak mak minta duitnya. Wah mesti tukaran cek. Kakak jajan gini, gitu ya.
usah kakek jajan, penting ke duit. Gitu. Nomor 2 juga gitu. Tapi begitu anak nomor 1 yang minta enggak minta duit. Mak, pinjem kunci nih. Jengkeli lah kira-kira. Dikasih coba. Jadi dia boleh ngambil sesuka dia gitu. Terus kita berkata, dadil, ini dadil ini. Gitu kan. Mungkin mak saya masih hidup, dia ngomong, itu duit-duitku. Aku mau kasih siapa terserah. Punya aku. Wah, yang di sini termasuk saya, nggak bisa begitu mak, gitu kan? Kami ini semua cucu-cucumu, gitu ya. Ayo cucu yang lain, kita demo, turunkan mak. Gitu. Betul tidak? Nah ini yang terjadi saudara. Kita demo, aku udah mau ke gereja, aku pindah gereja, aku udah mau M3, aku pindah M3, aku udah mau di rumah. Aku ngontrak. Wah, nggak benar gitu kan. Ya Allah saudara. Kalau kita bisa berkata, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan, itu kuncinya apa? Mau dibantu toh apa Grace sama apa Dokter Paulus, wis ngerti aku ora ngerti ya menengahi. Pak dokter ini memang senengnya cuman menganiaya toh, nek nyuntik tok denen gelem, pada loro banget. Berikanku seperti hatimu dengan belas kasih. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku hatimu. Orang yang seperti ini itu nggak perlu minta, betul? Sama seperti kakak saya, dikasih kuncinya. Kok nggak minta? Kok pasti akan diberi berkelimpahan, tambahi lagi. Kenapa? Ini matching dengan Tuhan, saudara. Berikanku mata seperti matamu, berikanku hati Tuhan seperti hatimu. Dan sudah matching, relasinya dapat. Sudah cocok ini. Sampai akhirnya dia berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kamu tinggal milih. Mau di rumah mana? Dan isinya lengkap, full furnish. Tuhan, aku enggak minta. Loh, kamu enggak minta memang, tapi aku kasih. Karena kamu matching dengan aku. Kamu anak yang sesungguhnya. Makanya tidak heran ayat 16 berkata demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini jangan sampai terjadi pada kita, saudara. Yang sudah Kristen sekian tahun terus kita menghujat Tuhan, ngomel, bersungut-sungut, marah sama dia. Slide yang terakhir. Kasih karunia akan selalu terlihat tidak fair bagi orang yang sibuk membandingkan. Nah, saudara, sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, kau akan melihat semuanya tidak fair. Dunia ini jahat, gak fair. Keluargaku gak fair, orang tuaku gak fair. Tuhan tidak fair.
Karena sibuk membandingkan, saudara. Kalau semuanya berdasarkan jasa atau prestasi, maka tidak ada seorang pun yang layak berdiri di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, kita semua masih diberi kesempatan. Tuhan tidak pernah tidak adil, Dia selalu bekerja sesuai dengan kasih karunia-Nya. Bukan hitungan manusia, bukan kalkulator manusia, hitungan Tuhan. Hitungan Dia apa? Kasih karunia. Itu yang akan Tuhan kasih kita. Hati ini mesti benar di hadapan Dia. Amin. Ada lagu lama kita nyanyikan bareng-bareng ya. Bukan karena